Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah salah satu kitab Allah, dan keajaiban Al-Quran di dunia nyata telah banyak diketahui. Fungsi Al-Quran bagi umat manusia juga amatlah besar. Percaya kepada Al-Quran adalah salah satu rukun iman dalam Islam. Membaca Al-Quran juga merupakan bentuk amal dan tawakal kepada Allah. Surat Al-Kahfi atau Ashabul Kahfi adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang ada dalam juz 15 dan di awal juz 16. Surat Al-Kahfi termasuk dalam golongan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Dalam surat Al-Kahfi terdapat 110 ayat dan merupakan surat ke-18 dari keseluruhan 114 surat yang terdapat dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki banyak manfaat dan keutamaan jika umat Islam mau mengamalkan maupun membaca, akan jika mau menghafalnya. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk membacanya di hari Jumat atau malam Jumat. Amat disayangkan jika dewasa ini umat Islam banyak yang meninggalkan Al-Quran dan enggan untuk membacanya. Mengapa membaca surat Al-Kahfi dianjurkan pada umat muslim? Dan apa faedah yang kita dapatkan apabila membaca surat Al-Kahfi? Mari kita simak penjelasan berikut ini mengenai keutamaan surat Al-Kahfi. Yang pertama, menghindarkan diri dari fitnah Dajjal. Umat Islam yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan menghindarkan dari fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW bahkan bersabda bahwa jika seorang manusia rajin membaca surat Al-Kahfi tidak hanya di hari Jumat saja, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal yang keji. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat. Hadis riwayat Abu Bakar bin Mardawai. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Dajjal tidak bisa memudaratkannya. Hadis riwayat Dailami. Maka barang siapa di antara kamu yang mendapati zaman Dajjal, hendaknya ia membacakan atasnya ayat-ayat permulaan surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam di dunia ini mengharapkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya. Dengan mendapatkan berkah, ridho, dan rahmat Allah, maka hidup manusia akan semakin tentram dan damai. Membaca surat Al-Kahfi dapat mendekatkan kita pada ridho Allah dan mendapatkan cahaya berkah serta menghilangkan penyebab hati gelisah. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya. Dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga,
diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia pasti memiliki dosa dan khilaf, baik yang disadari maupun tidak disadari. Setan akan berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk menjebak dan memperdaya manusia dalam berbuat dosa, sehingga manusia bisa menjadi teman mereka di neraka kelak. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mau bertaubat, dan salah satunya adalah dengan membaca surat Al-Kahfi. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Yang keempat, dijaga dari gangguan setan. Setan adalah musuh terbesar manusia dalam beramal soleh dan berbuat kebaikan. Setan membawa keburukan dalam hidup manusia, dan kita sebagai manusia perlu mewaspadainya. Manusia yang jatuh dalam godaan setan akan terjerumus pada lubang kenistaan dan masuk dalam keburukan. Setan juga akan berusaha mengajak kita berbuat mungkar dan membisikkan hal-hal yang dapat menghapus amal ibadah manusia. Setan juga mengajak kita untuk menyekutukan Allah, dan hal itu merupakan salah satu dosa yang tak terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri pada Allah dan memohon perlindungannya dari setan. Salah satu usaha mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran dan membaca surat Al-Kahfi termasuk di dalamnya. Sebuah hadis oleh Ibnu Mardawai dari Abdullah bin Mughaffal bahwa sebuah rumah yang selalu dibacakan surat Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki setan sepanjang malam tersebut. Yang kelima, disinari cahaya kebaikan. Umat Islam yang membaca surat Al-Kahfi, baik di hari Jumat atau hari yang lain, akan diberikan pahala dan ganjaran serta disinari oleh cahaya kebaikan, serta diberkahi dengan syafaat di hari pembalasan, sama seperti keutamaan Ar-Rahman. Cahaya tersebut akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, dan cahaya tersebut akan memancar dari kedua telapak kakinya hingga sampai ke langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 12, yang artinya, pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Quran surat Al-Hadid ayat 12. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri juga menyebutkan bahwa dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuknya sejauh antara dirinya, dia, dan Baitul Atiq. Demikianlah manfaat dan keutamaan yang dapat kita peroleh dari surat Al-Kahfi jika kita membaca dan mengamalkannya. Membaca Al-Quran setiap hari memiliki banyak manfaat, begitu pula dengan berzikir. Ada baiknya apabila sebelum membaca Al-Quran, kita berwudu dan menggunakan cara berwudu yang benar, serta membaca basmalah sebelumnya, karena keutamaan membaca basmalah sebelum membaca Al-Quran amatlah banyak. Semoga kita sebagai umat Islam bisa mengamalkan dan menjalankan amal tersebut dan menambah bekal yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.